Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisandra Kaswandi dari Prodi Teknik Industri kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kutipan. Pengertian kutipan dibagi menjadi dua. Satu, pengertian kutipan menurut para ahli, dan dua, pengertian kutipan menurut para istilah. Satu, pengertian kutipan menurut para ahli. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Kutipan yang kedua, pengertian kutipan menurut istilah sebagai mengambil pernyataan atau kalimat dari buku, baik itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Orang yang mengambil kutipan disebut pengutip, sedang proses mengutip disebut pengutipan. Mengutip dari berbagai sumber disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Fadilah, Fakultas Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan tentang jenis kutipan. Jenis kutipan ada 6. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. 3. Kutipan pada catatan kaki. 4. Kutipan atas ucapan lisan. 5. Kutipan dalam kutipan. 6. Kutipan langsung pada materi. 1. Saya akan menjelaskan tentang kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda sich dalam kurung, sich garis seru turung tutup, yang artinya yaitu sekadar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, dan huruf miring. Kita perlu menjelaskan hal tersebut, misalnya huruf miring dari pengutip, ejaan disesuaikan dengan EYD, dan lain-lain. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah lalu dibetulkan oleh pengutip, harus digunakan huruf siku. 2. Kutipan tak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang bisa dikutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan langsung, seperti telah dicontohkan. Adapun cara penulisannya sebagai berikut. 1. Kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi lengkap sebagaimana dengan teks biasa. Kedua, semua kutipan harus dirujuk. Ketiga, sumber rujukan harus ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Ketiga, kita akan membahas kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar. Keempat, kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisir oleh pembicara atau sekretaris bila pembicara seorang pejabat. Kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa kutipan terdapat lagi kutipan. Dalam hal ini dapat ditempuh dua cara. 1. Bila kutipan asli tidak memakai kata kutip.
Kedua, kutipan dalam kutipan dapat dipergunakan tanda kutip dan tunggal atau tanda kutip ganda. Keenam, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat dengan berupa koma, titik, atau titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kutipan. Terdapat beberapa jenis kutipan, antara lain adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti kutipan aslinya, atau sumber yang kita ambil untuk mengutip. Di sini kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau kalimat dari sumber kutipan kita. Kalaupun ada keraguan atau kesalahan dalam mengutip yang kita ambil tersebut, kita hanya dapat menandakannya dengan sik, yang menandakan kita mengutip langsung tanpa ada editan dan tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan dari kutipan yang kita ambil. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah lalu dibetulkan oleh pengutip, harus menggunakan huruf siku. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring, kita perlu menjelaskan hal tersebut. Misalnya, huruf miring dari pengutip, ejaan sesuai dengan EYD, dan lain-lain. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang telah kita ringkas intisarinya dari sumber kutipan aslinya. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat, tidak usah diapit oleh tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan langsung atau catatan perut, seperti yang telah dicontohkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jordi Rantatandung. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kutipan. Yang pertama, kutipan langsung terdiri dari 4 baris atau kurang. Syarat-syaratnya adalah 1. Kutipan dimasukkan ke dalam teks. 2. Kutipan diletakkan dalam tanda petik. 3. Kutipan diawali dengan huruf kapital. 4. Kutipan ditulis 2 spasi sama dengan jarak teks lainnya. 5. Identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Yang kedua, kutipan langsung terdiri dari 5 baris atau lebih. Syarat-syaratnya adalah 1. Kutipan dipisahkan dengan teks. 2. Kutipan diketik 1 spasi. 3. Kutipan tidak diletakkan dalam tanda kutip. 4. Jarak kutipan dengan teks 2 spasi. Yang ketiga, syarat-syarat kutipan tidak langsung. 1. Kutipan tidak langsung diketik 2 spasi. 2. Kutipan tidak langsung tidak diletakkan dalam tanda petik. 3. Kutipan tidak langsung sudah bahkan yang aslinya atau sudah merupakan kalimat Anda sendiri tetap berdasarkan kutipan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wijaya. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan atau referensi dalam penelitian. Jika kalian ingin membuat karya ilmiah, contohnya artikel, makalah, presentasi, maka kalian harus membuat daftar pustaka. Ide atau gagasan yang Anda ambil dari sebuah buku atau tulisan ilmiah dan judul buku itu atau tulisan ilmiah itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebuah tulisan ilmiah yang tidak mencantumkan daftar pustaka atau daftar pustakanya salah, maka tulisan ilmiah itu dapat dikatakan tidak dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha. Di sini saya akan menyebutkan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data yang tersebut yang dituliskan. Terima kasih.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa kutipan memiliki teknik penulisannya tersendiri. Oleh sebab itu, daftar pustaka pun memiliki teknik penulisannya tersendiri, dan kita akan membahasnya sekarang. Daftar pustaka terdiri dari beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca, antara lain nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Untuk lebih mempermudah kita dalam menghafal semua rangkaian kata ini, coba bayangkan sebuah makanan yang enak, manis, kenyal, lagi menyegarkan. Biasa kita sebut dengan nata de coco. Dari kata ini, supaya lebih mempermudah kita dalam menghafalnya, coba kita buat akronimnya. Nata ju kopen, bukan nata de coco, ingat. Nata ju kopen. Silahkan dicatat. Dalam penulisan daftar pustaka, untuk nama penulis pun memiliki aturannya tersendiri. Jika seorang penulis memiliki marga, maka penulisan namanya dibuat menjadi marga, nama penulis. Contoh, seorang penulis bernama Alia Siaan, maka penulisan namanya kita buat menjadi Siaan, Alia. Selanjutnya, jika seorang penulis memiliki nama keluarga, maka penulisan namanya dibuat menjadi nama keluarga, nama penulis. Contoh, seorang penulis bernama Jordi Rante, maka penulisan dalam daftar pustaka kita buat menjadi Rante, Jordi. Bagaimana untuk seorang penulis yang tidak memiliki nama marga maupun nama keluarga? Lebih mudah lagi. Kita tinggal membagi namanya menjadi nama belakang, nama depan. Contoh, nama seorang penulis dari Sunda, Ice Juice, maka kita tulis dengan Juice, Ice. Lalu ada lagi seorang penulis dari Sunda juga, namanya Yuda Nurhuda, maka kita tulis menjadi Nurhuda, Yuda. Lalu untuk penulisan nama seorang penulis dalam daftar pustaka, kita tidak perlu menyertakan gelar kesarjanaannya. Contoh, seorang penulis bernama Rizky Dwi Cahya, ST, MM, maka kita abaikan gelarnya, kembali kita tuliskan menjadi Cahya, Rizky Dwi. Bisa dipahami? Lalu untuk penulisan secara keseluruhan dalam daftar pustaka, contoh, seorang Oki Ramadan membuat buku tentang cara memikat hati wanita, diterbitkan pada tahun 2020 di Bandung dengan nama penerbit Hikayat Buku Cinta. Maka bisa kita tulis dalam daftar pustaka menjadi Ramadan, Oki, 2020, cara memikat hati wanita, Bandung, 2, Hikayat Buku Cinta. Bisa dipahami? Sebagai contoh penulisan daftar pustaka pada sebuah halaman, untuk baris pertama dituliskan sejajar dengan garis pembatas atau margin pada halaman. Sementara untuk baris kedua dan seterusnya diberikan jarak sebanyak 7 ketukan. Demikian dan seterusnya.